Shalom Gereja Tiberias. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan siang ini. Apa kabar? Luar biasa, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh sama-sama lambai katakan saudara. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Kita berikan salam lebih dulu, kiri kanan depan belakang kita jumpai dengan senyuman. Mari sama-sama katakan shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati setiap kita, amin. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Janji Tuhan semuanya, Tuhan Yesus pasti tambahkan dalam hidup kita, amin. Terus andalkan Tuhan, kejar kuasanya. Yang ada minyak anggur di akhir zaman, di Gereja Martir, Gereja Pewahyuan, Gereja Tiberias, Indonesia tidak akan dirusakkan. Yang percaya kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita siap datang beribadah dengan penuh hati, yang penuh dengan ucapan syukur dalam ibadah yang akan dipimpin oleh hambanya terkasih Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama dalam penyampaian firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Satukan hati kita, datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sahabat kami, Allah dan Bapa kami yang baik, Allah kami yang setia, Raja damai yang memberikan kami senantiasa sukacita di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang senantiasa ada dalam setiap detik hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada di awal bulan yang baru ini, di bulan Oktober 2025. Kami boleh melihat rancangan Tuhan indah, rencana-Mu sempurna, penyertaan Tuhan ajaib dalam setiap musim hidup kami. Kami serahkan setiap jemaat-Mu, jemaat Gereja Tiberias yang bertekun dalam iman mencari Tuhan. Kami percaya ibadah kami tidak sia-sia. Tuhan berkati yang sakit disembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang susah Tuhan berikan roh penghiburan. Tuhan Yesus pulihkan setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis kami. Tuhan akan naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Apa yang kami kerjakan, janji Tuhan menjadi berhasil. Kami ucapkan berkat untuk Gereja Tiberias, ucap berkat untuk gereja ini penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Ucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat panjang umur, penuh dengan hadirat Allah, penuh dengan urapan ilahi, sepanjang hari ini melayani, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Bersama dengan pemimpin-pemimpin gereja ini kami berdoa, Tuhan berkati Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang beribadah di Tiberias, dalam berkat Tuhan yang sempurna, menikmati mujizat demi mujizat sepanjang kehidupan kami. Kami siap datang dengan penuh ucapan syukur, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hadirlah Roh Kudus, jamah setiap kami, pulihkan setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, biji matanya Allah yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus, dalam hadirat-Mu kami rasakan damai, sukacita. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sambil angkat tangan kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah, katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Katakan Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru kepada-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Sambil angkat tangan kita sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu. Sebab dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Kami percaya dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Mari yang rindu menikmati hadirat Tuhan lebih lagi, kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu sembah Dia. Setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah via live streaming, mari bangkit berdiri sembah Dia. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sebab dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada kuasa mengalir, ada kesembuhan yang Tuhan Yesus katakan. Mari bersama-sama sambil angkat tangan kita dengan segenap iman. Hadirat-Mu amin. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu. Hanya kemuliaan. Sambil angkat tangan kita tibiris. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan kami mau terus menyembah-Mu Bapa, Bapa-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi umat Tuhan. Oh, hadirat-Mu. Mari penuhi setiap hati kami Bapa. Biar Roh Kudus pimpin setiap langkah kita. Penuhi bait-Mu, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
Yesuslah Raja damai. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan. Dalam hadirat-Mu mujizat terjadi. Terus berkata-kata dengan iman, puji Dia, sembah Dia. Dalam segala aspek hidupmu, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, senangkan Tuhan Yesus. Maka mujizat demi mujizat pasti terjadi. Amin. Dengan setiap doa saudara, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Thank you Jesus. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan ketenangan. Sambil angkat tangan kita, penuhi setiap hati kami. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Angkat tangan kita. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Layaklah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari Tiberia sama-sama. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Layaklah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Mari Tuhan penuhi setiap hati di tempat ini, kemuliaan-Mu ada. Yesus. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan Yesus, lawatlah
Tuhan. Haleluya. Kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat, kami percaya pasti terjadi dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siap untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Yuk kasih salam sekali lagi ke kanan kirimu, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Saudariku
Kita percaya Dia Yesus Tuhan Allah kita, Dia Yesus sobat kita, amin. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersuka cita, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Come on, Tuhan. 1, 2, 3. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. One more time, sing it. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Dia itu firman yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Berikan buat Tuhan Yesus, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus sahabat terbaik kita, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kau sahabat kami, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan kau tinggalkan kami Tuhan. Sing it. Takkan kau tinggalkanku, itu janji, Kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, Kau selalu besertaku. Dan ku percaya
janjimu kau selalu besertaku, dan ku percaya Yesus kan sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kan sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Takkan kami takut lagi Tuhan, Kau beserta kami. Come on. Takut, sebab Kau besertaku. Takkan takut, sebab Kau menjagaku. Takkan takut, sebab Kau besertaku. Takkan takut, sebab Engkau yang jaga hidupku, jaga hidupku. Yesus Kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu, amin, untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku, Yesus Kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Ayo lambaikan buat Tuhan. Ya Raja Yesus. Yesus Kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Haleluya buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk bersama kasih Tuhan. Kita bersyukur. Kita punya satu sobat yang setia, satu sobat yang terbaik, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Maka sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Pernikahan yang Penuh Kasih dan Respect. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pernikahan adalah sesuatu hal yang kompleks. Kita menjalankan pernikahan berdasarkan panduan. Panduannya adalah Alkitab untuk kita menjalankan pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernikahan yang baik harus seturut dan sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau libatkan Tuhan Yesus. Jikalau kita mencintai pasangan kita, maka otomatis kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk campur tangan dalam hubungan suami istri itu. Suami istri harus mengutamakan pasangannya. Mengutamakan pasangan, maka kita berbicara tentang kasih, dan juga di sini artinya mau berkorban, yaitu berkorban dengan ketulusan, dan sama seperti Yesus Kristus. Karena itu kita harus mengundang Sang Empunya cinta kasih itu turut dalam hubungan suami dan istri. Suami istri yang disatukan Tuhan harus memiliki satu iman, satu visi, dan juga menjadi satu emosional, spiritual, intelektual, finansial, jadi satu. Artinya saling melengkapi dan menguatkan. Pernikahan yang sehat tidak saling menutupi dan tidak ada rahasia antara pasangan, akan tetapi harus saling menerima kelebihan dan kelemahan, kekurangan pasangan di dalam Tuhan Yesus. Suami itu mengasihi istri dengan kasih Bapa seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, istri taat dan patuh kepada suami bahkan seperti kepada Tuhan. Dan kita sebagai istri, kita memenangkan suami kita bukan dengan perkataan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan atau kelakuan kita. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita terkasih Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini Minggu 5 Oktober 2025 dengan tema merencanakan hidup kita dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Romawi pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya, tidak celaka.
diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan. Hidup di bumi seperti di sorga, berumah di bumi, berumah di sorga. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, apa saja yang harus kita lakukan dalam merencanakan hidup kita dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, andalkan Tuhan Yesus dalam setiap perencanaan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan Yesus selalu mengetahui yang terbaik untuk kita. Sebagai manusia, pemikiran dan pandangan kita terbatas. Apa yang kita anggap baik belum tentu benar-benar baik untuk kita. Namun Tuhan yang Maha Tahu, melihat segala sesuatu, termasuk masa depan kita. Apa yang Dia rancangkan bagi kita selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Yang kedua, andalkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Zakaria 4 ayat 6. Kita tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan memampukan kita menjalani hidup sesuai kehendaknya. Roh Kudus membimbing, membangun persekutuan dengan kita, mengajar, mengisi, berdoa untuk kita, dan menaungi kita. Jika kita tidak mengadakan Roh Kudus, maka upaya kita akan sia-sia. Yang ketiga, senantiasa minta hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 13-18, Yakobus 3 ayat 17. Kita manusia sangat membutuhkan hikmat. Hikmat adalah mempunyai pengertian, mempunyai kebijaksanaan. Hikmat Tuhan jauh lebih penting daripada hikmat manusia. Ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan bahagia. Yang keempat, minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Mazmur 28 ayat 7, Yesaya 41 ayat 10. Dalam hidup ini tentu kita pernah mengalami saat-saat di mana kita lelah dan jenuh. Sekuat apapun fisik seseorang, bila kekuatannya tidak di dalam Tuhan Yesus, maka kekuatannya dapat terkuras habis. Akibatnya kita jadi pribadi yang lemah dan cepat menyerah. Untuk itu, tetaplah melekat dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus kita menjadi kuat. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniru jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa nanti kita terima kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini, katakan, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada Tuhan, haleluya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik
seperti pelangi. Katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami sama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Amin. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya kalau ada hari ini setiap kami semuanya karena kebaikan Tuhan. Ini hidup kami persembahkan. Ini hati kami bawa kepada Tuhan. Satu yang kami mau agar menyenangkan hati Tuhan, menjadi indah di mata Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka siang yang indah ini kami percaya, siang perjumpaan kami dengan Tuhan di Tiberias, dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Maka setiap nama yang hadir, yang beribadah via live streaming, semua dimateraikan sebagai warga surga. Kami sehat sempurna, yang sakit pulang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan, sukacita. Di bulan yang baru ini kami percaya kami sehat sempurna. Oktober ini kami diberkati Tuhan. Warga surga tidak kekurangan. Di tangan kami ada berkat yang kami perlu Tuhan sediakan. Yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur, kenyang hidup kami dipelihara Tuhan. Bahkan dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami pesta di sorga. Tapi selama di bumi kami sadar, siang ini kami sadar kami perlu firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur, kuatkan dan hiburkan kami. Bahkan lewat firman-Mu iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, yang jahat tidak berkuasa. Dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming, tempat mereka penuh kemuliaan Tuhan. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada siang ini minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali jumpa saudara. Selamat hari Minggu semua. Selamat siang. Selamat masuk di bulan yang baru. Ada shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Saudara pengerjaan Tuhan baik, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kalian kirinya, bulan baru berkat baru. Bulan baru berkat baru. Bilang bulan baru berkat baru sambil senyum. Jangan jutek di gereja. Amin. Anak Tuhan hidupnya diberkati. Yang mau berkat boleh bilang amin. Kalau berkat cepat benar ya, amin ya. Saya doa bulan Oktober ini Anda aman, amin. Bersama dengan Tuhan kita aman. Yuk perhatikan baik-baik. Hari ini saya berbicara mengenai, yaitu tidak lagi ada ketakutan ketika Anda dan saya hidupnya beserta Tuhan. Boleh tampilkan slide-nya. Tidak lagi hidup dalam ketakutan ketika Anda dan saya beserta dengan Tuhan. Tidak lagi ada ketakutan ketika Anda dan saya hidupnya beserta Tuhan. Bilang dulu kanan kirinya, jangan takut, bilang. Lebih lagi bilang, jangan takut, bilang. Iya, tapi senyum, jangan melotot, nanti dia takut sama saudara. Amin. Ya, ada slide-nya? Bisa? Oh, bentar dulu katanya. Oke, kita tunggu sambil ngopi. Ya, bercanda saudara. Yuk, perhatikan baik-baik. Saya akan buka ayatnya. Mazmur 23. Bawa Alkitab dong. Ada dong yang di rumah ada? Ada? Nggak ada yang jawab? Oh, ada. Wah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Iya kan, ada yang bilang, aduh Pak, deg-degan gak bawa Alkitab lagi. Bawa dong kalau ke gereja, kan ada handphone. Ada iPhone suci, Samsung suci. Iya, yuk perhatikan baik-baik. Ayatnya Pak, Bu, yuk tampilkan. Ya, Mazmur 23 ayat 4 sampai 6. Yuk semua, baca, semangat. 2, 3. Iya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut apa? Bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5-nya next. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6 next. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini teks tulisan Daud ini sangat terkenal. Kalau saudara baca judul perikopnya, Tuhan adalah gembalaku. Bilang dulu sama saya, Tuhan gembalaku. Bilang sama saya, Tuhan gembalaku. Bilang sama saya, aku dombanya. Lebih keras bilang, aku dombanya. Jadi domba-dombanya Tuhan pasti enak. Amin. Iya, sudah perhatikan baik-baik. Kalau sudah baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Daud memperlihatkan identitas Tuhan. Dia gembala yang baik, yang mengasihinya, ya, yang memberikan padang rumput hijau, mengantarkan ke air yang tenang, saudara. Masuk ayat yang keempat, ada kepercayaan, ada iman yang Daud sampaikan. Ya, ada yaitu keberanian dalam imannya. Dia katakan begini, sekalipun aku lewat lembah kelam. Bilang sama saya, lembah kelam. Lembah kelam itu bukan hanya sekedar, oh gunung ada lembahnya Pak. Ya, lembahnya mungkin gelap makanya disebut lembah kelam. No, lembah kelam adalah gambaran yang pertama, masa sulit dan berat, saudara. Masa-masa yang mengerikan.
Ya, mungkin hari ini saudara sedang ada dalam keadaan sulit. Ya, saya mau bilang sama saudara, jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Alkitab bilang kalau Tuhan beserta kita, masa sulit, masa sukar saudara, Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang mau katakan amin. Iya, kan dikatakan 1 Korintus 11 dikatakan pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Dia setia adil, dia akan memberikan jalan keluar. Iblis yang selalu bisikin saudara bilang gak ada jalan keluar. Mentok lo, buntu lo, mampus lo. Nah, iblis tuh. Ya, iya. Jadi kalau ada orang saudara ya yang membawa kabar ini, wah hati-hati, itu bisa jadi utusan iblis saudara. Misalnya ada orang bilang, lu punya masalah, wah itu gak ada jalan keluar, gak bakal bisa sembuh lo, gak bakal bisa pulih lo. Ya, saudara jangan langsung percaya, tapi juga jangan respon yang terlalu bilang begini, oh lu iblis ya. ya, tapi saya mau bilang ya, kalau dari Tuhan ada optimisme, amin. Iya, rasa percaya. Oktober ini, walaupun hari ini mungkin kau sedang ada dalam masa sulit, jangan takut. Tuhan beserta Anda dan saya. Yang mau katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik. Yang kedua apa? Bicara lembah kelam. Lembah kelam itu artinya sampar menular. Ya, kalau saudara baca dalam teks aslinya dikatakan ada seperti sampar menular atau penyakit, saudara. Tapi Alkitab bilang tenang. Ya, dalam Yesaya 53 dan kita akan perjamuan juga hari ini. Alkitab yang katakan oleh bilurnya kamu sembuh. Jadi apa yang kita takutkan? Gak ada. Ya, saya percaya siapapun sakit hari ini ada mujizat. Amin. Ada kesembuhan. Tuhan menyembuhkan Anda. Ya, Oktober kita sehat. Yang percaya katakan amin. Oktober sakit mau disembuhkan Tuhan. Amin. Iya. Yang ketiga apa? Kematian. Yang ketiga maut atau kematian. Tapi Daud bilang, aku tidak takut. Ya, walaupun mungkin saudara, ya kematian hal yang sangat mengerikan, tapi orang Kristen anak Tuhan gak usah takut. Alkitab bilang, barang siapa percaya tidak mati, tidak binasa. Anda dan saya beroleh hidup yang kekal. Yang mau masuk surga boleh angkat tangannya. Yang gak angkat tangan Tuhan catat langsung. Siang-siang Pak Pendeta ngeri banget ancamannya. Ya, makanya orang Kristen tuh maaf saudara, hari kematian aja gak takut ya. Gak takut saudara. Saya habis khotbah ini mati saya siap saudara. Tapi gak mungkin masih ada sesi berikutnya kan. Habis ini ke Bekasi sudah. Tapi gini loh, yang saya mau bilang sama saudara, sederhana. Kenapa Daud tidak takut lewati lembah kelam? Masa sulit, sampar menular. Walaupun juga dikatakan dengan jelas ada yang namanya kematian. Kenapa tidak takut? Cuman satu alasannya. Immanuel. Sebab Allah besertaku. Sebab Allah menyertaiku. Ada gada dan tongkat. Anda dan saya hari ini yang menghibur Anda dan saya, ada minyak dan anggur. Ya, zaman dulu ya gambaran gada dan tongkat, minyak dan anggur. Di mana Anda dan saya ya diproteksi. Anda dan saya ada jaminan, ada kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan ada minyak anggur di akhir zaman. Akan datang masa sukar, akan datang krisis kelaparan, akan datang maut. Tapi yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah. Waduh keren, belum aja ada saatnya udah disiapin saudara sarananya. Makanya setia Anda dan saya yang ada di Tiberia, saya percaya hidupmu diberkati Tuhan, amin. Nah makanya gini loh, yang harus kita sadari sebelum kita masuk poinnya apa? Next Pak berikutnya, yuk perhatikan baik-baik. Penting untuk kita menyadari bahwa gini, jaminan perlindungan yang sejati itu hanya ada di dalam nama Tuhan. Dan sebagai orang percaya kita harus apa? Memastikan bahwa hidup kita, hidup Anda dan saya ya ada dalam penyertaan Tuhan. Ya, gini perhatikan dulu saudara. Ya, kita yang pastikan gitu saudara. Bilang sama saya, memastikan. Lebih keras dong bilang memastikan. Iya, kita harus memastikan bahwa hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Iya. Caranya gimana Pak? Ya sederhana, anak Tuhan. Masa saudara gak bisa sih? Gampang. Saudara berdoa. Sebelum saudara memulai sesuatu, pastikan Anda disertai Tuhan. Apa? Minta penyertaan Tuhan. Doa dong. Sebelum kerja, sebelum pergi, ya usaha, saudara karir atau mungkin kuliah. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Dari kamarmu kau bilang, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Udah 1-2 lagu saudara, Tuhan senang. Iya, jangan alasan Pak, suara saya fales Pak. Iya, ya fales juga Tuhan gak lihat kok falesnya, Tuhan lihat hati. Iya, tapi kalau fales ya jangan kenceng-kenceng saudara. Kesian tetangga. Doa, Tuhan
hari ini aku mau kesini, hari ini aku meeting, hari ini aku buka usaha, hari ini aku mulai kerja, hari ini ada bulan baru, ada target baru, berkati aku, sertai aku Tuhan. Anda memastikan bahwa hidupmu disertai oleh Tuhan, saudara. Iya, taruh Tuhan, ya, ditempatkan di tempat prioritas dalam hidup saudara. Ya, makanya apalagi kalau pelayanan harus, saudara. Ya harus, ya sebelum melangkah pelayanan, karena ada hal-hal gitu yang kita nggak tahu, kita nggak ngerti, manusia terbatas. Ya saya pernah ada orang undang saya, Pak Pendeta, ada doain dong orang sakit kista, gitu. Saya datang, doain orang sakit kista, saudara. Ya orang sakit kista kan biasa lemes, ya habis kena vonis sakit kista, apalagi kalau mau dioperasi, ya kan. Tapi begitu saya datang sudah tiba-tiba orangnya, ya ngamuk, saudara. Iya, saya bilang Bu kita doa ya. Yuk saya doa, baru mau doa dia. Saya bilang kista model apa nih begini nih? Iya kan? Iya loh. Iya padahal keluarganya bilang kista, tapi keluar. Saya diusir sudah. Saya bilang enak aja. Saya sadar ini pasti kuasa gelap nih. Ini pasti setan nih. Dalam hati saya Roh Kudus bilang ini setan nih. Ya, ini bukan sekedar kista, ini pasti ada kuasa gelap. Tapi saya nggak bilang setan lo ya, enggak ya saudara. Ya, saya bilang kamu yang keluar. Iyalah. Masa kita pendeta diusir setan? Yang ada pendeta usir setan. Masa pendeta diusir setan? Ini beritanya bisa viral. Saya bilang kamu yang keluar. Tapi kita siapa yang nyangka dalam kehidupan? Makanya ada orang bilang, Pak mimpi apa saya? Ya Pak tiba-tiba kok ada kejadian seperti ini. Tapi kalau saudara disertai Tuhan, ada keadaan mendadak sekalipun, Anda tidak dikalahkan. Karena Tuhan yang menyertai Anda adalah Tuhan yang luar biasa. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Daud bilang begini, yuk buka Mazmurnya Pak, boleh tampilkan. Mazmur 16 ayat 8, versi AYT, Alkitab yang terbuka. Yuk 2, 3, ya. Aku selalu menempatkan Tuhan di hadapanku, karena dia ada di sebelah kananku, aku tak akan apa? Sekali lagi, 2, 3, ya. Aku selalu menempatkan Tuhan di hadapanku, karena dia ada di sebelah kananku, aku tidak akan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Apa? Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, apa? Begitu besarnya kasih-Mu. Panggil dia, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kenapa Daud tidak goyah? Karena dia menempatkan Tuhan ada di hadapannya. Saudara, dia jadikan Tuhan prioritas. Dia ada di sebelah kanan. Bilang sama saya, kanan. Kanan itu tempat yang terbaik, tempat yang terhormat. Ya, dia ada di sebelah kanan, saudara. Ya, bicara apa? Bicara dia taruh Tuhan menjadi di tempat yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Makanya dia tidak goyah. Maka perhatikan baik-baik, pastikan dalam hidup saudara, jangan mau melangkah tanpa Tuhan. Jangan berani-beraninya tanpa Tuhan Anda melangkah. Hati-hati, dunia ini berbahaya. Anda dan saya gak akan bisa mampu kalau tanpa Tuhan. Karena gini loh, Tuhan menyertai Anda dan saya. Bukan hanya bicara soal 1-2 masa. Tapi dikatakan tadi, ya dalam yaitu Mazmur 23 ayat 6 tadi dikatakan apa? Dikatakan, aku senantiasa menyertaimu dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bilang sama saya, sepanjang masa. Maka yang kedua yang harus Anda mengerti sebelum masuk poin, kita tulis begini saudara. Next, harus selalu kita ingat bahwa janji penyertaannya bagi orang yang percaya bukan sementara. Bukan sementara. Tapi apa? Seumur hidup, bahkan sepanjang masa. Jadi saya mau bilang sama saudara, Oktober ini Anda disertai Tuhan, aman. Bukan hanya Oktober, nanti November lebih aman. Desember aman. Januari aman. Februari aman. 2026, 2027 bersama Tuhan sepanjang hidupmu aman. Aman saudara. Yuk ayatnya Pak, Matiusnya Pak, coba tampilkan. Saya nggak sembarang ngomong, ini janji Tuhan. 2, 3, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada, sekali lagi, 2, 3 ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
Simpen tuh dalam hati saudara. Simpen dalam pikiran saudara. Tuhan menyertaiku sepanjang masa. Sampai kepada akhir zaman. Apa sih yang orang takutin? Masa depan. Alkitab bilang tuh masa depan ada jalan keluarnya. Iya. Alkitab bilang Tuhan beri masa depan yang indah. Iya. Apa yang orang takutin saudara? Yang kedua biasanya masalah persoalan. Tadi saya bilang di awal. Tenang. Ada yang namanya jalan keluar. Apa yang orang takutin saudara? Ya, banyak orang takut saudara sama setan. Nah, ini orang Kristen masih takut sama setan. Ya, bilang dulu kanan kirinya, jangan takut setan, bilang. Yang benar ngomongnya, jangan sampai salah paham kanan kirinya. Jangan takut setan, bukan gitu saudara. Bilang jangan takut setan, gitu. Nggak boleh takut. Kalau di gereja dalam nama Yesus, iblis dihancurkan, ditiup lagi. Puh, puh, puh. Lewat kuburan aja, numpang-numpang. Anak babi mau lewat. Ya di sini nggak ada yang takut sama setan. Anda dan saya, apalagi kalau cuma di rumah mau kamar mandi aja minta ditemenin. Aduh, saudara, makanya itu ya Anda harus percaya. Apalagi ada minyak urapan, ya ampun, jangan takutlah. Anda dan saya dijaga Tuhan. Amin. Iya, hal-hal yang lain apa? Ada orang yang telepon saya, Pak Pendeta, kenapa? Saya takut makin hari makin tua. Loh memang begitu. Ya memang begitu, makin hari pasti makin tua. Mana ada makin hari makin muda. Iya kan? Iya, ada seorang istri tanya sama suaminya, "Papa, mama takut deh makin hari makin tua. Kalau papa lihat mama sekarang, wah, ya gimana menurut papa penampilan mama?" Padahal ini udah agak umur gitu, saudara. Ya, tapi suaminya lihat istrinya dipandang. Suaminya bilang, "Oh, kalau papa perhatiin mama dari wajah mama masih kayak 18-an." Ih, papa bisa aja deh. Ya, tapi kalau rambut mama gimana, Pak? Oh, kalau rambut mama ini kayak 20-an, mah. Aduh, papa makasih loh, Pak. Terus ya, wah, kalau penampilan mama nih, fashionnya mama nih, oh, ini kayak 20-an juga, Mah. Oh, gitu, Papa. Aduh, berarti mama masih muda dong. Ya, makasih loh, Papa. Berarti masih muda dong. Oh, tar dulu, Mah. Itu baru angka-angkanya belum Papa jumlahin. Jadi mama 17, 18, tambah 20, tambah 20. Tetap ternyata 60-an juga. ya. Saya mau bilang sama saudara, tidak ada yang akan kita takutkan kalau kita berjalan bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, apa? Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Terus pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam lemes amat. Nyatakan Tuhan apa? Kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Kalau Tuhan gak berjalan bersama kita gak mau. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan saya, kita mau berjalan. Karena bersama dengan Tuhan kita bukan hanya lihat penyertaan. Tidak ada ketakutan. Karena bersama Tuhan ada perkara besar. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada opung-opung telepon saya, "Markus, ya opung." Saya bilang, aduh opung seneng lah. Kalau dengar khotbah Markus suka nyanyi-nyanyi, ajak-ajak opung nyanyi. Ya kayak artis itu kesukaan opung tuh. Wih, siapa opung? Artis siapa? Itu yang penyanyi. Siapa opung? Itu yang penyanyi yang terkenal. Iya siapa? Waduh udah pede, saya udah seneng banget ya. Saiful Jamil katanya. Penyanyi dangdut ya kan. Tapi opung nih lucu juga. Ya memang terkenal juga beliau saudara. Ya. Ya, tapi berbeda lah ya. Ya, saya berharap seperti Daud gitu kayak ya kan, pemazmur. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini sebagai hamba Tuhan, asal Anda disertai Tuhan, sekali lagi Anda aman. Kenapa kita tidak takut ketika kita disertai Tuhan? Nah ini, perhatikan kita akan diberkati. Yuk, yang siap diberkati katakan amin. Kita lihat, yang pertama, gak ada lagi ketakutan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Oktober ini gak ada lagi ketakutan. Ayo perhatikan baik-baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih dan akan menyediakan kekuatan dan kemenangan. Apa yang harus kita takutkan? Kekuatannya ada, kemenangannya juga ada. Saya doa hari ini yang sedang ada dalam masalah pergumulan, tantangan, Tuhan beri Anda kekuatan. Masuk bulan Oktober ada kekuatan baru, bukan hanya bulan baru, berkat baru, kekuatan kita baru. Yang percaya katakan amin.
Kalau kekuatan Tuhan, waduh, nggak ada yang bisa mengalahkan, melemahkan Anda dan saya. Yuk kita baca dulu ayatnya, perhatikan baik-baik. Mazmur 37 ayat 2, 3, 2, 4. Semangat, 2, 3, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai apa? Sebab Tuhan menopang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Bilang sama saya, menopang. Iya, menopang. Tuhan menopang. Ya, kenapa dia menopang? Dia mengasihi Anda dan saya. Amin. Dan yang menopang Anda bukan sembarangan, pribadi yang lemah, bukan. Yang menopang Anda pribadi yang kuat. Yesus Tuhan Anda dan saya. Maka ini akan membuat Anda dan saya masuk bulan baru gak takut. Iya. Tantangannya masih ada, pergumulannya ada, tapi nggak ada ketakutan. Hidup kita sukacita, hidup kita bahagia, hidup kita happy, saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menopang kita. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Engkau akan bangkit kembali. Yang percaya katakan amin. Iya, makanya dikatakan juga dalam Ulangan. Yuk kita lihat. Ya, Ulangan 20 ayat 4, baca 2, 3, ya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan apa? Dengan maksud memberikan apa? Kemenangan kepadamu. Maksud Tuhan ya dalam tantangan dalam kehidupan kita cuma satu, memberikan kemenangan. Jadi jangan buru-buru Anda curiga sama Tuhan. Ada masalah, pergumulan, persoalan sedikit, buru-buru bilang, aduh Tuhan bisa nggak ya tolong saya? Kok Tuhan begini banget ya? Kok diizinkan Tuhan ya? Segala yang Anda dan saya alami, kita bersyukur, kita percaya. Gini loh, orang yang berhasil adalah orang yang bisa melihat. Ya, melihat apa Pak? Melihat yaitu kekuatan, kemuliaan Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan dalam setiap persoalan dihadapi. Saya berdoa Anda jadi orang yang berhasil. Yang mau katakan amin. Saudara bisa melihat ya bahwa apa? Bahwa maksud Tuhan itu baik. Tuhan gak pernah punya maksud jahat dalam hidup saudara. Maksudnya apa? Satu doang. Dia berikan kemenangan. Sekali lagi. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan harus saudara perhatikan baik-baik. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada ketakutan. Karena kita tahu maksud Tuhan memberikan kita kemenangan. Maksud Tuhan menopang tangan kita. Maksud Tuhan supaya Anda dan saya aman. Yang punya maksud jahat adalah iblis. Kalau Tuhan maksudnya selalu baik. Keinginan dia selalu jadi ya dalam kehidupan saudara Anda diberkati ya. Kalau hari ini ada doamu yang belum dijawab dikabulkan ya, percaya saja ya, yakin saja, jalan aja terus sama Tuhan. Yang saudara harus pastikan sekali lagi satu, pastiin berjalan bersama Tuhan. Tiberias selalu mengajak Anda dan saya perjamuan kudus. Tiberias selalu mengajak Anda dan saya diurapi dengan minyak saudara ya, selalu mengajak Anda dan saya perjamuan minyak urapan. Ini tanda apa? Disertai Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, tinggal di dalam aku. Di dalammu ada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada rohnya, amin. Iya, minyak ya dikatakan ya, diurapi artinya Anda dan saya disertai rohnya Allah. Ingat 1 Samuel 16 ayat 13. Waktu Daud diurapi dengan minyak, Alkitab katakan, halo. Waduh, manjat dia. Halo. Iya. Ayo, hati-hati. Ayo. Oh, mau jadi pemain drum. Aduh. Iya nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Kalau anak kecil lari-lari nggak masalah. Kalau papa mamanya saya kaget saudara. Iya. Ayo, siapa namanya Bu? Immanuel. Wah, pas sama khotbah hari ini Immanuel. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya, Immanuel sehat, pandai, cerdas ya. Tuhan berkati Immanuel. Immanuel udah sampai di bangku. Saya bingung sampai di mana tadi khotbah saya. Tuhan tolong saya. Ini artinya disertai Tuhan. Amin. Loh iya bukan kebetulan loh saudara. Iya kan namanya Immanuel. Artinya memang Tuhan mau bilang hari ini Tuhan menyertai Anda.
Iya, bukan, oh cocok logi nih Pak Pendeta nih, bukan. Iya kan, bisa aja nama yang lain yang lain saudara. Markus juga, Matius, Yohanes, Andreas bisa saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, ini Tiberias mengajar Anda dan saya, mengajak kita untuk apa? Menyadari, ya, untuk apa? Disertai oleh Tuhan. Nggak ada yang mustahil kalau Tuhan menyertai Anda. Kita akan ada Natal acara di GBK. Ya, saya ingat saudara, kalau acara Natal itu saudara, ada satu sukacita. Di mana saya ya pernah saksikan juga. Ya, di mana mertua saya dulunya bukan Kristen, saudara. Jadi istri saya punya papa itu dulunya bukan Kristen, saudara. Ya, dan memang wah lumayan keras, saudara. Waktu saya nikah pun belum jadi Kristen, saudara. Ya, keras, saudara. Ya, lumayan keras gitu. Ya, saya aja kadang-kadang kalau datang aja, Pak, gitu. Itu udah bawa bakso, martabak, mie ayam, udah semua saya bawa, saudara. Keras. Ya, suatu hari Natal GBK, saudara. Karena gini loh, ibu-ibu itu kan kalau mau Natal ke GBK, ya, ini si mama nih udah Kristen nih, ya, dia masak. Jadi dia masukin makanan, persiapan untuk acara Natal. Gini loh, kalau ada acara Natal di GBK, ibu-ibu biasanya, ya itu beda-beda tipis sama mau ke Cibodas. Dia bawa rantang, udah Bu ngaku aja Bu. Udah siapin kan ayam goreng, nasi goreng, bihun goreng, ya kan? Terus bawa air minum yang gede, kalau perlu 1 galon. Biar nggak usah beli lagi di sana ya. Masak tuh, ya, ini si Papa nih nanya mau kemana? Mau ke Natal, acara Natal di gereja? Oh bukan, kok masak? Iya, di stadion GBK. Waduh, ya boleh ikut nggak? Oh ikut. Ada apa di sana? Ada kembang api. Waduh, ya. Karena kalau mungkin dibilang ada perjamuan minyak, nggak ngerti dia. Mungkin nggak tertarik, ada firman, tapi kembang api, waduh boleh nih. Iya, begitu dia datang saudara, kembang api nanti masih belakangan. Tapi waktu dengar khotbah, iya Pak Paris bilang, hanya dalam Yesus Anda bisa ke surga. Waduh, kembang api belum meledak, jantung hampir meledak saudara. Iya. Dan juga lilin Natal itu dahsyat saudara ibu kan. Lilin Natal, ya malam kudus, wah iya nangis saudara. Dijamah gitu loh, tersentuh ya. Dan pada akhirnya saudara, ya banyak orang yang bilang, aduh kayaknya keras, nggak mungkin bisa si Papa, ya kayaknya nggak bisa gitu. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal berjalan bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Oh akhirnya saudara pulang dari situ hatinya dijamah, ya ikut ke gereja, ikut dibaptis saudara, dan sampai hari ini menerima Tuhan Yesus, bertobat, sampai hari ini ikut Tuhan. Iya, waduh. Iya, saya kalau datang dulu dia, oh sekarang enggak. Ditanya, kok enggak datang? Ayo datang, ada babi hong. Oh siap. Iya, begitu saya datang ditanya, Markus sudah makan? Saya jawab, Enggak bercanda. Bisa berbahaya nyawa saya ini. Tapi saya mau bilang sama saudara, bahwa apapun tantangan yang sedang kau hadapi hari ini, asal bersama Tuhan, Anda optimis. Ada jalan keluar, ada berkat. Tiberias selalu mengajak Anda dan saya perjamuan dan minyak urapan. Mengajarkan Anda dan saya untuk menyadari, bahwa bersama dengan Tuhan, kita aman. Kita melihat perkara besar, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya. Maka itu saya ingatin lagi sebagai hamba Tuhan. Ayo pastikan hidupmu berjalan bersama Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa bisa sendiri. Berbahaya dunia ini. Alkitab bilang makin hari makin jahat, makin hari makin sukar. Tapi Anda dan saya yang ada minyak anggur bersama Tuhan. Gambaran tidak dirusakkan siapa? Orang yang beserta dengan Tuhan. Nah yang kedua, kenapa tidak ada lagi ketakutan? Yuk kita lihat. Karena disediakan jalan yang penuh rancangan kebaikan. Karena disediakan untuk Anda dan saya damai sejahtera. Bilang sama saya, disediakan. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, tadi Daud bilang apa? Sekalipun aku lewat lembah kelam, aku tidak takut. Gadamu, tongkatmu menyertai aku. Menyediakan, engkau menyediakan hidangan bagiku. Waduh, enak loh di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dan dikatakan apa? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama yuk. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Apa? Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yuk kita lihat dulu, perhatikan ayatnya Pak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 12. Ayat 8 9 dulu kita baca yuk. Semua. 2, 3. Ya. Sebab bukanlah rancanganmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah
Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya apa? Langit dari bumi. Demikianlah tingginya apa? Jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Stop dulu Pak sampai di sini. Lihat. Ya. Kenapa Anda dan saya tidak takut bersama Tuhan? Karena saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan disediakan rancangan Tuhan, gitu loh. Jadi ada 3 rancangan di dunia ini. Yang pertama rancangan Tuhan. Saya doa saudara ada di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua rancangan manusia. Boleh gak sih Tuhan kita punya rancangan, kita punya rencana? Boleh, boleh. Boleh gak sih kita punya rencana? Boleh. Tapi Amsal bilang gini, serahkanlah rencanamu pada Tuhan. Dia akan membuatnya berhasil. Jangan dipaksa. Oh ini maunya saya begini Tuhan. Ya pokoknya ini planning yang paling bagus yang saya plan ini Tuhan. Yang saya rancang ini. Tuhan ikut saya ya. Kurang ajar nih orang. Ya, Alkitab bilang Amsal apa? Ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ternyata ujungnya maut. Ada jalan yang disangka orang ujungnya bagus. Tapi ternyata maut. Karena manusia tidak mengerti. Rancangan manusia serahin pada Tuhan. Tuhan yang sempurnakan. Tuhan yang akan buat berhasil. Saudara mau buka bisnis baru. Mau jalin hubungan. Saudara mau apa? Sekarang datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan ini rencanaku kuserahkan. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Yang ketiga, rencana iblis. Ada. Makanya Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Rencananya 3. Mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan sampai saudara pakai kuasa gelap, roh jahat. Itu saudara berbahaya. Dia masukin rencananya nanti. Oh iya, pertamanya kelihatannya enak-enak. Nanti lama-lama, ditagih saudara. Makanya ada yang namanya tumbal, kutuk keturunan. Hari ini saudara ikut aja rencana Tuhan. Alkitab bilang, rencanaku bukan rencanamu. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Seperti langit dan seperti tingginya langit dari bumi. Langit bumi, kita kan sering ngomong, aduh kayak langit bumi, bedanya jauh. Ya, Tuhan pun demikian. Rancangan kita sama Tuhan beda saudara. Ya, rancangan Tuhan damai, sejahtera. Yuk kita lihat ayat berikutnya Pak, ayat 10. Yuk kita lihat. Yuk baca 2, 3 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11-nya next. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku tetapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Lihat endingnya indah nih. 12. Sungguh kamu akan berangkat dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan apa? Anda akan mengalami sukacita. Akan ada kedamaian yang melimpah. Saudara yang mau katakan amin. Iya, kenapa gak ada lagi ketakutan? Karena kita percaya di dalam Tuhan ada rancangan yang penuh kebaikan. Jangan buru-buru sudah bilang Tuhan jahat. Kalau sehari ini ada tantangan, ya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk positive thinking dan percayai Tuhanmu adalah Tuhan yang baik. Waktu Daud mau dibunuh dalam keadaan yang Alkitab bilang dia pura-pura tidak waras, dia bilang apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ada banyak orang hari-hari ini ada masalah susah dia ngomong Tuhan baik. Ya, ada orang telepon saya lagi pelayanan, ya, tungut. Itu miss call sampai 11. Saya lihat lagi masih masuk 12. Tungut, waduh. Ya, waktu itu saya lagi pelayanan sama Pak Pariaji, saudara. Ya, saya mau angkat, aduh nggak enak lagi. Pak Pariaji bilang angkat aja, karena beberapa teman saya udah denger tuh, tungut. Sampai ada yang bilang, Kus, tungut tuh. Tungut apaan? Itu, tungut. Oh ya udahlah, saya angkat saudara. Ya, saya telepon, Pak mau bunuh diri Pak, mau mati Pak. Waduh, kurang ajar emang itu laki-laki Pak, brengsek, memang bajingan dia Pak. Udah, tiba-tiba saya dihantam begitu. Saya bilang ini siapa? Saya bilang namanya nggak tahu. Ya, persoalannya apa? Saya udah mau nikah Pak, tapi dia kabur Pak, kurang ajar, memang benar-benar ular dia, buaya dia itu Pak. Memang semua laki-laki di dunia ini buaya Pak. Loh, saya bilang saya laki-laki loh, Bapak kecuali Bapak deh. Ini anak gadis hati-hati loh. Bedain merpati, ular dan buaya berbeda saudara. Iya tapi saudara susah kadang-kadang bedainnya. Iya kan? Iya loh. Tapi saya pastikan kalau yang berkumis dia bukan ular, bukan buaya, dia lele. Iya. Ya. Tapi saudara mau tahu ya, pada akhirnya dia mau bunuh diri. Saya bilang jangan. Kalau kamu bunuh diri masuk neraka kamu. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tuh baik. Tuhan jahat Pak, Tuhan baik. Saya bilang. Tuhan baik. Tuhan jahat Pak, Tuhan baik. Tuhan jahat Pak, Tuhan baik, lu yang jahat. Sebel banget Tuhan. Ya. Saya bilang tenang, nanti Tuhan kasih kamu pasangan. Oh iya Pak ya, iya. Move on, saya susah move on Pak. Akhirnya konseling sama saya. Ya,
Susah move on, 2 bulan kemudian dapat jodoh baru. Pak, yang lama telah berlalu. Yang baru telah datang. Wah, cangcimen. Aduh, iya, sekarang udah nikah, saudara. Iya, udah punya anak, saudara. Dia bilang, Pak, untung yang waktu dulu dia pergi tinggalkan saya sebelum nikah. Udah disiapin semuanya, udah mau nikah dia pergi. Saya bilang, Tuhan baik kan? Baik, Pak. Iya, kalau lu udah nikah, anak lu udah 12, dia kabur. Amsyong loh. Oh iya juga ya, Pak, iya. Tapi saya mau bilang sama saudara, apapun keadaan saudara, Anda harus percaya Tuhan itu baik. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Lihat Alkitab bilang, pada saat engkau disertai Tuhan, engkau akan melihat jalanmu penuh damai dan hidupmu penuh sukacita. Jangan takut, Oktober ini Tuhan udah siapin segala rencana yang terindah. Sepanjang Oktober saya doa, rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Selamat hari Minggu, pastikan Tuhan menyertai saudara. Pastikan Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Katakan, engkau yang bertindak memberi pertolongan, engkau yang bertindak, amin, amin, memberi pertolongan. Dengan bangga katakan, anugerahmu besar, oh haleluya, melimpah, amin. Sekali lagi sama-sama dengan bangga katakan, bersamamu oh Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, siang hari ini kami angkat tangan kami katakan perkenanan-Mu, amin. Itu yang teguhkan hatiku, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan bangga katakan, dengan percayamu katakan, engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Siang hari ini kami mau memastikan bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorak kita buat Tuhan. Sama-sama semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan. Siang hari ini kami percaya Engkau yang meneguhkan kami, teguhkan hati, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, pada siangnya Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, anugerah-Mu besar, melimpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar, sama-sama. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dan siang ini kami mengucap syukur. Biarlah kami memastikan selalu hidup kami tidak sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mau berjalan. Karena bersama Tuhan kami akan melihat, yaitu ada kemuliaan-Mu. Kami tidak takut, tidak khawatir. Ada kuasa, ada rencana yang indah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Masuk bulan baru ini,
kami punya satu keinginan. Ini yang menjadi dasar hati kami mau beserta dengan Engkau. Immanuel, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersama kami. Dan siang ini kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan hari ini menjadi rema di hati kami. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, bukan hanya dengar, tapi kami lakukan firman Tuhan. Sehingga di mana kami melangkah, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bersyukur di dalamnya. Kami lebih lagi merasakan, yaitu Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Penyertaan-Mu yang sempurna. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur yang kedua, minggu pertama, bulan yang baru. Kami diberi kesempatan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena lewat persembahan yang kedua ini, dana pembangunan gedung gereja, ada tempat-tempat baru yang akan dibangun, dibuka. Nama Tuhan dimuliakan. Artinya banyak jiwa akan dimenangkan. Engkau semakin ditinggikan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dan hamba doa dari mimbar ini, siapapun hari ini hadir bersama keluarga dan ibadah via live streaming, pekerjaan usaha mereka, bisnis karir mereka, toko dagangan, studi anak-anak mereka, proyek-proyek mereka, bahkan masa depan mereka diberkati Tuhan. Berhasil. Bulan Oktober kami melihat keberhasilan dan kami percaya kami tidak akan kekurangan karena Yesus sumber berkat kami. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Haleluya. Sebab Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ini pujian syukur kami Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini, tiada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini, ku cinta lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Raja.
Tuhan Rajaku. Amin. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan. Syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita siapkan hati kita, sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan. Yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Sambil kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan. Saudara. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tuhan Yesus yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Bahkan Tuhan memberi yaitu sebuah hal yang indah dalam pengajaran kepada gembala martir. Sesuai firman-Mu, perjamuan lebih dari roti mana. Artinya kami bukan hanya seperjamuan hari ini, yaitu suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Namun selama di bumi kami diberkati seperti di surga. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Saat Tuhan Yesus datang kembali, kami bersama keluarga akan diangkat ke surga. Pesta di surga. Doa kami, tidak satupun keluarga kami yang terhilang, yang tertinggal, semua akan diangkat masuk dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, lumpuh, koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom dalam nama Yesus. Masuk di bulan yang baru, kami sempurna sehat, kami panjang umur sehat, anak-anak kami sehat, segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Mari angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan. Kami bersyukur, kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat. Mulut kami kudus, penuh kuasa. Pikiran kami kudus, penuh hikmat. Masa muda kami kudus, masa depan kami diberkati Tuhan. Bersama keluarga, dipagari, dijauhkan dari yang jahat. Kami tolak pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakitku disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga, pendengaran sehat, pernapasan, paru-paru sehat, ginjal, lever sehat, peredaran darah sehat, tekanan darah normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau mungkin siang hari ini ada sakit di tubuhmu, dan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, doa, minta, berseru, percayalah pada Tuhan. Alkitab katakan, oleh bilurnya, oleh darahnya, Anda dan saya disembuhkan. Apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus, kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan, meskipun di padang gurun. Artinya kami yang perjamuan diberkati lebih, tidak
kekurangan, tidak miskin. Kami percaya bersama keluarga dipelihara sempurna. Bahkan kami percaya di masa krisis tidak kekurangan. Yang kami perlu Tuhan sediakan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, tidak rusak. Gambaran warga surga hari ini kami yang seperjamu di Tiberias, penuh kemuliaan Allah. Suatu hari kelak kami mempelai pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya baru, tidak rusak, berjalan di padang gurun. Gambaran keberhasilan, gambaran seorang tuan. Kami tolak roh gagal, roh bangkrut. Yang kami kerjakan, usahakan, pasti berhasil. Bisnis kami, toko dagangan, proyek-proyek kami, karir kami, studi anak-anak kami, masa depan kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Ratusan kali ganda, segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya adalah darah kehidupan. Darahnya menyembuhkan Anda dan saya. Darahnya menyelamatkan kita. Inilah darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, angkat minyak kita sama-sama. Kita doa untuk minyak urapan. Boleh angkat minyaknya, ikuti doa saya sama-sama. Yang ada di rumah juga, yuk kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami diurapi dengan minyak, penuh kemuliaan. Tidak celaka bahaya, tidak sakit-sakitan. Dioleskan ke bagian yang sakit sembuh. Kami diurapi dengan minyak, tidak dikalahkan setan. Kami diurapi dengan minyak, diberi hikmat keberhasilan. Tangan kami ada kuasa, mulut kami ada kuasa. Hikmat Tuhan menyertai kami. Kami semua diurapi minyak hari ini. Kami suatu hari kelak akan pesta di surga. Kami percaya rumah, tempat usaha, tempat toko dagangan kami diurapi minyak. Tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit. Percaya dengan iman bahwa doamu dikabulkan Tuhan. Inilah minyak urapan. Sesuai firman Tuhan, Kejadian 6, khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Wahyu 6, ayat 6. Ada minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Saudara, gambaran sekali lagi penyertaan Tuhan. Bilang sama saya, disertai Tuhan. Roh Tuhan ada pada Anda dan saya. Makanya hari ini ya Alkitab katakan juga dalam khotbah 9 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Lebih-lebih kita di akhir zaman tanpa penyertaan Tuhan berbahaya. Yuk kita bangkit berdiri. Saya akan tutup ibadah pada siang hari ini. Kita berdoa. Nanti yang mau minyak saudara boleh ambil, bawa pulang, rapi rumahmu, tempat usahamu. Saudara diberkati Tuhan. Di akhir ibadah kami percaya kami sudah diberkati. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Yang beribadah via live streaming dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan juga sempurna bagi mereka. Sebelum pulang kami ucap berkat untuk yaitu bangsa kami Indonesia maju makmur. Tuhan berkati Pak Prabowo, Pak Gibran, Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin. Kami percaya diberkati, kami serahkan semua perangkat-perangkat bangsa. Kami doa diberkati, kami doa Tuhan memberkati pemerintahan juga kota Jakarta aman, damai, tentram. Pak Pram, Pak Rano kami serahkan. Kami doa juga dimanapun umatmu tinggal yang beribadah via live streaming dalam kota, luar kota maupun di luar negeri. Tuhan berkati mereka aman, damai, tentram. Kami serahkan gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa gereja kami terus Tuhan yaitu pakai luar biasa di akhir zaman, banyak memenangkan jiwa-jiwa. Kami serahkan semua program-program ibadah-ibadah, minggu tengah minggu ibadah Buan Harga Spelofit Kids STT Tiberias semua diberkati. Bahkan persiapan Natal di GBK semua yang diperlu Tuhan sediakan. Semua persiapannya berhasil diberkati Tuhan. Kami serahkan yang terkasih gembala sidang kami Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat, diurapi sampai Tuhan datang kembali yang kedua pakai memimpin Tiberias penuh kemuliaan Allah. Anak cucu menantu keluarga besar diberkati Tuhan. Para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji dalam urapan berkat kuasa Allah yang dahsyat. Kami serahkan siapapun melayani di Tiberias, Gading Nias, Ronald bersama dengan semua tim dalam berkat Tuhan. Kami serahkan tim worship, kami serahkan juga Pak Andi, Pak Vander, kami serahkan juga semua tim musik, kami serahkan Pak Daniel, kami serahkan juga Pak Sandi, kami serahkan semua tim. Kami doa singers, kami doa choirs, kami doa semua guru sekolah minggu, para pendoa, asyir, tim event, para yang melayani, para yaitu hamba-hamba Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan setiap umatmu, kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan. Yang sakit disembuhkan. Siapapun hari ini doa, apapun doa seruan mereka dikabulkan. Siapapun hari ini doa untuk usaha bisnis pekerjaannya berhasil. Mereka yang doa yaitu untuk pasangan hidup, Tuhan beri jodoh yang terbaik. Mereka yang minta rumah, beri rumah yang indah. Mereka yang rindu agar yaitu punya keturunan, beri anak dalam rumah tangga mereka. Siapapun juga yang rindu keluarganya selamat, genapi firman-Mu, satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Kami serahkan tiap kata kalimat dikabulkan Tuhan. Siapapun bersama kami semua di tempat ini berkati Pak Yosef bersama keluarga, Bro Arnold, Brian. Kami doa Tuhan juga
juga panjang umur sehat kami serahkan. Bu Damiria panjang umur sehat diberkati kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bu Clara keluarga besar semua diberkati kami serahkan, juga Pak Firming keluarga besar, siapapun hadir bersama kami semua dalam berkat penyertaan kuasa Allah kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Yang beribadah via live streaming dimanapun mereka berada, Bu Koni di Alaska kami serahkan juga, Bu Peri pada bersama keluarga di Paris kami serahkan juga, Bu Marina di Korea kami serahkan juga, Pak Nepitipulu ada di Amerika kami serahkan juga, Pak Albert di Jerman, siapapun hadir, siapapun beribadah live streaming, semua diberkati Tuhan. Kami bersyukur datang dengan berkat, kami akan pulang juga membawa berkat. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Anak-anak kami sekolah, kuliah, masa depannya indah diberkati Tuhan. Umat Allah dimanapun Anda berada juga via live streaming, pandang wajahnya, buka hatimu, Tuhan Allah ada menyertai kita. Tuhan Allah datang hadir untuk memberkati kita. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir mengalir dalam hidupmu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita semua, pesta di sorganya. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom di Berias. Kaulah segala